Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjumpaan ini saya akan bicara tentang weton ya. Kalau yang mau paham tentang weton, jangan skip video ini. Jangan ditonton dulu atau sebentar saja lalu kalian tinggal. Kalau kalian tidak menonton sampai full, maka kalian tidak akan paham. Ini penting ya. Banyak orang yang masih menggunakan weton atau hitungan Jawa. Ini penting bagi orang yang mempercayai atau tidak mempercayai, tapi di bangsa Jawa yang berada di seluruh Indonesia, termasuk banyak orang yang mencari saya untuk menanyakan apa hari baik untuk hari kelahiran weton ini. Weton itu berasal dari leluhur Jawa. Kita harus bangga karena weton berasal dari leluhur Jawa. Ini sangat melegenda teman-teman, sangat melegenda sampai terkenal di berbagai dunia ya, karena bangsa Jawa itu dulu bangsa yang melegenda. Jadi kita harus bangga menjadi orang Jawa. Dan karena sangat berkarismatik, weton ini sampai diakui bangsa lain. Ada orang yang mengakui bangsa lain, weton bukan dari Jawa, weton dari bangsa saya gitu. Tapi itu jangan percaya, karena bangsa kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Tapi sayangnya bangsa kita itu masih belum bisa bersatu, masih belum bisa kompak, sehingga kehidupan di Indonesia itu masih begini ya. Maklum, kita ini masih dijajah. Weton itu ada dua jenis orang, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kalau yang tidak percaya, ya sudah, saya tidak akan meneruskan video ini. Bagi yang tidak percaya, silahkan tutup saja video ini sampai di sini, karena saya hanya ingin memberitahu, hanya ingin menerangkan pada orang yang mempercayainya saja. Weton ya. Kalau kita melihat, kalau kita mempunyai anak baru, kita yang percaya pasti melihat harinya apa, wetonnya apa, nasibnya itu bagaimana ya. Ini cara menanggapi weton. Misalnya contoh hari Selasa Pon. Kalau kalian menanyakan kepada orang pintar satu, dia berkata hari ini hari jelek, itu kalian jangan mempercayainya teman-teman. Kalau dia benar-benar orang yang pintar, pasti dia lebih memilih kebaikan daripada kejelekan. Buat apa kejelekan diomongkan ke orang yang bertanya? Takutnya nanti orang yang mempercaya kalau hari itu jelek, anaknya bisa dibenci sama orang tua yang menanyakan bahwa weton anaknya itu jelek. Kan kasihan anaknya teman-teman. Kalau mencari orang yang pintar, itu kita harus mencari kalau weton anak kita itu bagus. Satu, kalaupun orang pintar tersebut mengatakan, orang pintar atau dukun atau paranormal mengatakan hari weton anak Anda ini jelek, maka kalian harus menanyakan cara membuatnya baik itu bagaimana Mbak. Kalau dukun atau paranormal atau orang pintar tersebut tidak tahu caranya, maka itu dia dukun abal-abal teman-teman. Dia dukun-dukunan. Sebab kalau dia mengetahui penyakitnya, dia harus tahu obatnya. Soalnya dia berkata seperti itu. Orang berkata itu harus bertanggung jawab ya. Dan itu kalau itu jenis orang yang mau modal ya. Dia menanyakan kepada orang pintar, orang tua, orang yang lebih tahu tentang weton. Kalaupun dia yang tidak mau modal ya, orang itu ada dua jenis teman-teman. Orang yang percaya sama tidak percaya. Dan orang yang percaya weton, orang yang percaya itu terbagi dua jenis. Orang yang mau modal dan orang yang menyukai gratisan ya. Kalau orang yang menyukai gratisan itu biasanya cukup melihat di Google. Kalau melihat di Google ya, kita itu akan menjadi bingung. Soalnya kalau kita melihat contoh hari Minggu Legi, nanti akan keluar buahnya. Dan jawabannya pun berbeda-beda. Jawaban satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Ya maklumlah, gratisan.
Orang yang gratisan itu biasanya lebih banyak diubet-ubetkan, lebih banyak dibuat bingung. Makanya disitulah letak perbedaan antara yang bayar dan yang mencari gratisan. Sudah teman-teman, santai. Saya juga seperti itu. Maksudnya kalau saya lagi tidak punya uang, kalau saya punya uang banyak ya saya cari. Tapi saya tidak perlu bertanya kepada orang pintar lah. Orang saya itu bisa mengoret-oret sendiri, dan saya itu masih punya bukunya dari leluhur saya tentang weton ini, teman-teman. Jadi ini saya bisa bercerita atau berbicara tentang weton ya. Yang kembali lagi yang mencari gratisan kan banyak, minggu legi begini, minggu lagi begini, minggu lagi baik, minggu lagi jelek, minggu lagi sedang-sedang. Maka kalian itu harus mencari yang paling baik. Nah, di situ kalian harus mencari artikel yang paling baik. Kalau kalian mencari weton di Google, supaya sering membaca artikel tersebut supaya masuk dalam pikiran bawah sadar ya. Dan kalau kalian mencari artikel yang jelek ya di Google, yang mencari weton gratisan di Google, kalaupun harinya jelek, kalian harus sering-sering berdoa kepada Tuhan atau Allah yang Maha Esa supaya anak kalian itu menjadi anak yang baik, anak yang beruntung di kemudian hari. Nah, itu karena doa orang tua untuk anaknya itu adalah sangat mustajab. Kenapa? Karena ada garisnya ya. Kalau orang kuno mengatakan itu garis, kalau orang modern itu adalah DNA. Garis sama dengan DNA, garis keturunan sama dengan DNA, yaitu perilaku yang sama atau warisan perilaku, warisan darah, warisan semuanya pokoknya. Yang masih sambung dengan DNA itu mempunyai kekuatan menyambung yang lebih tinggi, sehingga orang tua jika mendoakan anaknya itu baik maka hasilnya baik. Tapi orang tua yang bodoh yang mendoakan anaknya jelek, hasilnya akan jelek. Nah, jadi orang tua itu hati-hati berkata yang baik dan mendoakan untuk anak yang baik saja, supaya anak kita itu menjadi orang baik. Kembali lagi ke weton, kita harus mencari yang baik-baik saja. Jangan mempercayai weton yang jelek untuk diri kita, karena dampaknya bahaya. Nah, itu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin menambahi kata-kata tentang pengetahuan ini, silahkan komen di kolom komentar, karena sangat bermanfaat bagi orang lain yang belum paham. Dengan membaca komentar Anda yang lebih paham, pasti kita semua akan lebih paham dan lebih bersatu ya. Dan orang yang berbagi adalah mendapat pahala, mendapatkan kebaikan yang sangat besar, sehingga bisa ditangkap semesta. Akan kembali lagi orang yang mau berbagi tersebut. Nah, itu dari saya. Yang kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum.